Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir market cryptocurrency kembali hijau gitu ya, tidak terkecuali di altcoin. Saya bakalan bahas kenapa menurut saya pribadi pergerakan besar berikutnya akan segera datang untuk Bitcoin dan kawan-kawan dari segi price action, dan juga ada beberapa data dan berita penting yang pengen saya sampaikan untuk kalian. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,43 triliun dolar atau naik sekitar 0,88%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna hijau, yang merah itu cuman Cardano, teman-teman. Sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 2,84% ke 0,084 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita sudah kembali closing monthly candle, dan pada akhirnya November kembali menjadi bulan yang hijau untuk cryptocurrency, terutama di Bitcoin gitu ya. Kita bahas di sini spesifik Bitcoin. Dan menariknya teman-teman, kita sudah mendapatkan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut itu hijau closing monthly candle-nya. Nah, berita baiknya jika kita lihat secara data historis, setiap kali hal ini terjadi, di mana kita melihat September, Oktober, dan November itu hijau, itu biasanya Desembernya juga bakalan ikutan hijau. Buktinya di mana? Kita bisa lihat di sini. Tahun 2015, bulan Septembernya plus 2,35, plus 33, plus 19, dan Desembernya plus 13,83%. Dan tahun berikutnya, 2016, September plus 6%, plus 14%, plus 5%, Desember plus 30,8%. Jadi ada 2 tahun di mana kita melihat hal yang serupa terjadi. September, Oktober, November hijau, Desembernya juga ikutan hijau. Ya tentunya ini menjadi harapan kita semua lah ya. Harapan kita semua bahwa Desember juga akan kita closing dalam keadaan hijau. Karena berarti kita bisa melihat Bitcoin kemungkinan sudah berada di area 40-an ribu dolar. Sekarang kita udah 38-an, kalau Desember hijau lagi, saya rasa angka 40 ribu itu pasti akan kita sentuh. Dan 2023 termasuk menjadi salah satu tahun yang cukup baik lah teman-teman ya secara statistik. Kenapa? Karena kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulan hijau teman-teman. Oke, kalau Desember juga hijau, berarti ada 10 bulan di tahun 2023 itu kita closing monthly candle hijau. Dan saya rasa itu adalah menjadi salah satu tahun terbaik juga secara statistik ya teman-teman. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang merah gitu loh. Misalnya 2018 kita melihat yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, 9 bahkan. 2020, 2021 yang mungkin menjadi tahun keemasan terakhir gitu ya. Kita melihat ada merahnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 2023 maksimal kita kemungkinan hanya akan mendapatkan 4 itu kalaupun Desember merah gitu ya. Jadi ya berbahagialah kalian gitu ya kalau misalnya kalian berinvestasi di cryptocurrency, apalagi yang baru start di tahun 2023. Harusnya kalian mendapatkan cuan yang lumayan besar. So, itu adalah yang pertama teman-teman. Menurut kalian apakah Desember ini kita akan kembali closing dalam keadaan hijau ataukah merah? Kalau saya pribadi tentunya berada di kubu yang merasa bahwa kita akan juga closing bulan Desember ini dalam keadaan hijau. Itu kalau saya. Tidak tahu kalau kalian, mungkin boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, MicroStrategy kembali mengejutkan, bukan mengejutkan sih, tapi ya intinya mereka kembali melakukan akumulasi yang cukup besar teman-teman. 16.130 Bitcoin kembali ditambahkan ke portofolio mereka dengan pembelian kurang lebih sebesar 593 juta dolar. Dan sekarang mereka mempunyai harga rata-rata 36.785 Bitcoin, teman-teman. Dan per tanggal 29 November kemarin, MicroStrategy sudah nge-hold kurang lebih 174.530 Bitcoin. Dan dibeli, kalau kita
ambil harga rata-ratanya, maka dapat di angka 5,28 miliar dolar. Jadi teman-teman, walaupun kita melihat Bitcoin terus-menerus naik harganya, tapi tidak menyurutkan niat Michael Saylor untuk terus menambah Bitcoin yang mereka punya. Ingat bahwa yang akumulasi ini bukan cuma dia aja gitu teman-teman. 174.000 Bitcoin sekarang udah punya MicroStrategy. Dan saya rasa ke depan masih akan terus ditambah, mungkin bisa sampai 300-400.000 Bitcoin gitu kan. Who knows? Tapi kalau misalnya udah terlalu mahal, mungkin pembeliannya juga tidak akan terlalu banyak ya teman-teman. Karena kan ya berarti mereka harus menggelontorkan dana yang super besar kalau misalnya mau membeli ketika Bitcoin sudah harganya luar biasa tinggi. Tapi mumpung masih di harga beberapa puluh ribu, mereka masih bisa membeli sampai belasan ribu Bitcoin. Saya rasa mungkin targetnya bisa sampai 200-300 ribu Bitcoin gitu kan. Dan perlu kalian ingat bahwa supply Bitcoin sampai kapanpun teman-teman. Oke, walaupun banyak yang mungkin berebut, banyak yang melakukan akumulasi, permintaannya tinggi, tapi sampai kapanpun tidak akan bisa di-print Bitcoin yang baru. Itulah kenapa banyak orang mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah asymmetric bet, teman-teman. Atau taruhan yang risk to reward-nya asimetris. Resiko dibanding reward-nya itu jauh sekali gitu. Resiko kalau teman-teman membeli Bitcoin di harga 30.000, berapa? Bisa terhitung, teman-teman. Apakah kalian beranggapan sekarang Bitcoin masih akan ke angka 0? Harusnya sebagian besar sudah tidak gitu ya. Mungkin sebagian besar yang paling bearish pun merasa bahwa maksimal kita akan nyampe ke angka 10.000 dolar. Oke, kita ambil angka 10.000 biar gampang aja gitu kan. Dari 38.000 ke 10.000 dolar. Itu penurunan berapa persen, teman-teman? Kita anggap, 70-80%. Anggap saja seperti itu ya. 70-80% itu resiko yang harus teman-teman tanggung. Tetapi, rewards yang bisa diberikan oleh Bitcoin itu jauh lebih besar daripada persentase resikonya. Kalau resikonya 70-80%, tapi potensi rewardnya, kalau saja kita nyampe ke harga 100.000 dolar, itu sudah merupakan target yang paling konservatif teman-teman untuk cycle top depan berikutnya. 100.000 dolar. Sekarang harga Bitcoin 38.000. Berarti lebih dari 200% gains-nya teman-teman. Itu kalau hanya nyampe ke 100.000. Gimana kalau 150.000, 200.000? Gains-nya bisa sampai 400-500%. Jadi asimetris teman-teman. Resikonya 70-80%, rewards-nya itu bisa sampai 400-500%. Jadi itu kalau kalian sebagai trader pun harusnya ngerti gitu. Berarti risk to reward ratio-nya juga baik. Jadi sekalipun kita nyampe ke 10.000, itu justru bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk menyerok lagi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini tergantung perspektif masing-masing. Ada yang merasa mungkin, wah kalau ke 10.000 saya rugi banyak kok. Tapi ada yang satu lagi punya perspektif, saya pengennya justru Bitcoin ke 10.000 lagi kok. Supaya saya mempunyai waktu yang lebih lama untuk dapat menyerok Bitcoin di harga yang murah. Kalian termasuk kubu yang mana? Kalau saya mungkin lebih yang kedua ya. Kalaupun ke 10.000, fine. Saya bisa tambah lagi Bitcoin saya di harga yang lebih murah. Itulah kenapa selalu disarankan ke teman-teman semua untuk menyisihkan portofolio kalian 10-15% minimal dalam bentuk cash. Karena ya namanya market tidak ada yang certain teman-teman. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang 100%. Kita perlu siapkan celah kesalahan. Kalau misalnya worst case scenario-nya terjadi, Bitcoin drop ke low baru, kalian punya dry powder, punya cadangan amunisi untuk dapat menembak ketika harga lagi murah-murahnya. Tapi itu pun kalau terjadi. Kalaupun tidak, ya tidak ada salahnya kalian menyimpan 10-15% dalam bentuk cash, teman-teman. Karena itulah salah satu cara supaya kalian bisa memproteksi diri kalian dari resiko ketinggalan atau tidak dapat membeli di harga yang jauh lebih murah. Oke, jadi itulah yang kedua. MicroStrategy kembali membeli dalam angka yang cukup besar gitu. Dan juga yang terakhir teman-teman, Grayscale Trust becomes live betting line for spot Bitcoin ETF. The GBTC discount versus Bitcoin price continue to contract and reflect confidence that an ETF will be approved.
Jadi, sekali lagi teman-teman, GBTC premium dan diskon di sini sering dikait-kaitkan dengan sentimen investor kelas institusi. Dan untuk sementara, kita terus-menerus melihat bahwa GBTC diskon itu terus-menerus berkurang, teman-teman. Dari yang awalnya di bawah 40%. Paling rendah itu di akhir tahun 2022, teman-teman, di sini. Menjelang awal tahun 2023. Pada saat itu mungkin mendekati 50% diskonnya. Tapi sekarang sudah di bawah 10%, bahkan hanya tinggal 8,48%. Menunjukkan bahwa sentimen investor kelas institusi sudah jauh lebih baik dibandingkan di awal tahun kemarin. Oke, dan ini diasumsikan orang-orang, berarti investor kelas institusi juga beranggapan bahwa spot Bitcoin ETF itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk kemudian di-approve. Dan saya rasa itu udah menjadi rahasia umum ya teman-teman, bahwa kita melihat SEC sekarang sudah mulai gitu ya, memberikan respons. Artinya mereka tidak langsung menolak, tapi mereka memberikan revisi gitu. Oh, ini yang perlu diperbaiki, ini sepertinya belum bisa, harus diperbaiki, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau misalnya itu sudah mereka lakukan, harusnya itu menjadi pertanda bahwa mereka sebenarnya mau nge-approve. Cuman sekarang ada beberapa hal dulu yang perlu kalian perbaiki gitu, supaya sesuai dengan mungkin regulasi dan lain sebagainya, baru bisa saya approve. Dan banyak orang merasa bahwa bulan Januari akan menjadi bulan di mana spot Bitcoin ETF bakalan di-approve semuanya. Bukan tanpa alasan, karena di awal bulan Januari kita akan melihat deadline juga untuk satu spot Bitcoin ETF. Dan itu adalah final deadline, teman-teman. Itu kenapa sangat penting. Karena di final deadline, SEC itu tidak bisa lagi mengatakan saya harus delay. Seperti yang mereka lakukan beberapa bulan terakhir. Tapi pada saat itu, mereka antara harus deny atau approve, itu saja. Dan karena menurut sebagian orang, approval-nya bakalan dilakukan serentak, maka harusnya bulan Januari itu bakalan di-approve secara serentak. Karena kalau misalnya yang di bulan Januari itu di-deny, maka berarti ada satu yang tidak di-approve, teman-teman. Jadi teorinya salah kalau misalnya mengatakan bahwa semua bakalan di-approve. Jadi kalau mau semuanya di-approve, maka harusnya bulan Januari kita akan melihat approval-nya. Dan itu berarti kurang lebih sebulan lagi, teman-teman, dari sekarang. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart atau daily deh, teman-teman. Daily ya, kita bisa melihat bahwa berkali-kali Bitcoin mencoba untuk breakout dari area resistance, tapi belum berhasil, teman-teman. Bahkan candle daily kemarin juga menunjukkan ada rejection. Tetapi sepertinya buyers belum mau menyerah, dan kali ini mencoba untuk kembali melakukan breakout, teman-teman. Sekali lagi, saya akan lebih confidence mengatakan bahwa ini adalah breakout yang valid apabila kita bisa melihat closing daily candle di atas area 38.500. Jika itu yang kita lihat, maka saya rasa ini akan menjadi awal di mana Bitcoin akan kembali melanjutkan kenaikannya menuju ke area 40.000 sampai 42.000 dolar. Ini menjadi area crucial berikutnya, teman-teman, yang akan kemungkinan menghasilkan semacam major resistance. Tetapi yang tidak mau kita lihat adalah apabila kita kembali melihat bulls mencoba untuk mampu breakout, tapi kemudian kembali membentuk wick dan justru sell off ke bawah. Karena jika itu yang terjadi, mungkin kita bisa lebih jelasnya lihatnya di 4-hour candle atau di 1 hour, teman-teman. Kalau kita berhasil breakout ke atas, tetapi hanya bertahan, katakanlah beberapa jam, dan kemudian kita kembali sell off ke bawah, itu menurut saya adalah pertanda yang kurang baik. Terlebih lagi apabila kita mampu jebol di bawah area trendline di sini, ini adalah berarti semua yang kita lihat di sini hanya pancingan dari market maker untuk kita membeli dan justru akan dibanting ke bawah, dan ini adalah peluang bagi kita untuk masuk short. Targetnya di mana? Saya rasa targetnya akan minimal berada di sekitaran area 35 ribuan, nextnya 34 sampai 33 ribu dolar. Tetapi kalau yang kita lihat berikutnya adalah breakout, kemudian kita mendapatkan ada konsolidasi, terlebih lagi di 4-hour chart, maka ini adalah berarti peluang bagi teman-teman yang belum sempat dari kemarin untuk long, untuk kembali masuk di sekitaran area di sini. Tapi saya pribadi sekali lagi, teman-teman, lebih prefer kalau kalian mencari setup di altcoin.
Karena saya rasa ketika Bitcoin mampu breakout dan start konsolidasi, altcoin bakalan catch up, teman-teman. Karena masih banyak altcoin yang bergerak dari area low-nya itu baru sekitaran 30-40%. Masih banyak, teman-teman. Sedangkan Bitcoin udah naik kurang lebih dari 100% dari area low terakhirnya. Oke, bahkan dari sini kalau kita ukur 15.000, sekarang sudah lebih dari 100%. Kurang lebih 100, hampir 150%. Sedangkan masih ada altcoin yang naiknya dari area low bear marketnya itu baru sekitaran 30-40%. Dan kalau ada setup di altcoin seperti itu, saya lebih prefer ambil di sana. Kenapa? Karena pergerakannya akan jauh lebih gampang untuk ditebak, setupnya biasa lebih rapi, risk to ratio-nya biasa lebih besar. Tapi saya pribadi, kenapa di awal video saya katakan bahwa saya merasa bahwa cepat atau lambat, atau saya merasa bahwa dalam waktu dekat, kita akan melihat Bitcoin untuk kembali melakukan pergerakan besarnya, adalah karena kita sekarang sudah berada di penghujung potensi ascending triangle di sini, teman-teman. Kalaupun kita masih akan mendapatkan rejection dari sini, paling lambat menurut saya di tanggal 5 atau 6 Desember, kita sudah akan melihat keputusan dari market. 5 atau 6 Desember berarti kurang lebih 4-5 hari lagi. Itu sudah akan menjadi deadline menurut saya. Tapi saya rasa harusnya kita akan melihat pergerakannya jauh lebih cepat daripada tanggal 5 sampai 6 Desember. Ya, kebetulan saja mungkin kita sekarang berada di weekend, tapi kita masih harus ingat biasa Jumat juga volatility-nya masih ada, kecuali kita udah masuk Sabtu dan Minggu. Tetapi pada intinya, maksimal di tanggal 5-6 Desember, harusnya kita sudah akan melihat keputusan dari Bitcoin, pengennya ke arah mana. Kalau dari segi pure price action, sebenarnya saya lebih favor, kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Kenapa? Karena kita mendapatkan ada pergerakan yang impulsif di sini, diikuti ada konsolidasi yang menunjukkan ke saya bahwa kita akan kemungkinan mendapatkan impulsif move berikutnya ke atas. Dan kalau ini yang benar kita lihat nanti, teman-teman, dan kita start konsolidasi, sekali lagi, ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu peluang untuk kembali long. Oke, kalau misalnya kalian mau contohnya, mungkin seperti ini. Breakout, consolidate, dan kalian masuk di sana. Breakout, consolidate, kalian masuk di sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu yang kita lihat, maka akan ada long setup berikutnya untuk teman-teman semua. Tapi kalau misalnya ternyata kita melihat Bitcoin breakout tetapi hanya bertahan selama beberapa jam saja di atas dan kemudian justru kembali sell off, saya rasa itu akan menjadi pertanda yang sangat besar bahwa kemungkinan kita semua hanya dipancing untuk buy di sekitaran area di sini. Terlebih lagi kalau misalnya kita breakdown di bawah area trend ini saya akan flip ke arah bearish dan kita akan start untuk mencari peluang untuk short. Oke, jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.